Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dari buku tema 1 Hidup Rukun, subtema yang kedua Hidup Rukun dengan Teman Bermain, pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita hari ini. Ayo mengamati. Udin dan teman-teman sangat kompak. Banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Misalnya memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Udin dan Edo. Mari kita simak bersama-sama ya anak-anak. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Jawab Edo. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo aku bantu memompanya. Selain itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Jawab Edo. Nah, anak-anak, dalam percakapan Udin dan Edo, ada kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan. Nah, di pembelajaran 1 sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan apa itu arti dari kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu biasanya berisi kata ayo atau mari. Nah, sekarang mari kita cari mana yang termasuk kalimat ajakan pada percakapan Edo dan Udin. Kalimat ajakan yang pertama diucapkan oleh Edo, yaitu ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Yang kedua diucapkan oleh Udin, ayo aku bantu memompanya. Dan yang ketiga diucapkan oleh Edo, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, anak-anak, itu dia kalimat ajakan yang terdapat dalam percakapan antara Edo dan Udin. Ayo berlatih. Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi sebuah cerita. Nah, anak-anak, di sini ada 4 gambar yang harus kita urutkan supaya gambar itu menjadi sebuah cerita. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Apakah gambar 1 yang langsung menghias sepeda, atau gambar si Udin yang mengetuk pintu, atau gambar si Udin yang mau pulang? Kira-kira yang mana dulu ya anak-anak urutannya? Nah, setelah kita perhatikan, yang pasti si Edo datang mengetuk pintu rumah dulu anak-anak. Maka yang menjadi gambar pertama adalah yang ini. Nah, lalu setelah ketemu Edo, mereka menghias sepeda bersama-sama. Maka gambar yang kedua adalah yang ini. Nah, setelah selesai menghias sepeda, Udin mengucapkan hari sudah sore bahwa dia harus permisi pulang untuk beribadah. Nah, maka gambar yang ketiga adalah yang ini anak-anak. Nah, dan gambar yang terakhir adalah ketika Edo mengizinkan Udin untuk pulang dan menghias sepedanya dilanjutkan besok harinya. Nah, yang menjadi gambar yang keempat adalah yang ini anak-anak. Nah, setelah selesai diurutkan, sekarang kita buat menjadi sebuah cerita. Jika dibuat menjadi sebuah cerita, maka menjadi seperti ini. Udin datang ke rumah Edo. Udin mengetuk pintu rumah Edo. Edo menyambut kedatangan Udin. Kemudian, Udin dan Edo menghias sepeda. Setelah selesai menghias sepeda, Udin pamit pulang karena mau beribadah. Nah, si Edo mengizinkan Udin untuk pulang dan akan melanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, kira-kira seperti itu ceritanya ya anak-anak. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita gambar tersebut. Yang pertama, apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah?
Jawabannya, Edo tidak marah tetapi mengizinkan Udin untuk pulang. Yang kedua, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Nah, jawabannya adalah gambar yang nomor 4, di mana tadi Edo mengizinkan Udin untuk pulang. Yang ketiga, apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Edo berkata bahwa mereka akan melanjutkan menghias sepeda esok hari. Yang keempat, apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Walaupun saat bermain, jika ada teman yang izin beribadah, kita harus memberikan kesempatan untuk teman kita beribadah. Pasangkanlah gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai jika sikap sesuai pengalaman Pancasila. Nah, anak-anak, di sini ada 4 gambar. Sekarang mari kita pasangkan gambar tersebut dengan lambang sila yang sesuai dengan gambarnya. Nah, yang pertama di sini Udin berkata, "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Nah, anak-anak, berarti ini melambangkan sila yang pertama dari Pancasila, yaitu yang berlambangkan bintang. Nah, berarti kita cocokkan ke arah bintang. Nah, yang kedua, Mutiara izin kepada temannya untuk pulang karena mau mengaji. Nah, ini juga sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita pasangkan ke arah bintang. Nah, gambar yang ketiga di sini Udin menolong Edo yang terjatuh dari sepeda. Nah, ini melambangkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita pasangkan ke arah rantai emas. Nah, yang keempat, di sini ada sekelompok anak yang bermain dengan rukun. Mereka bermain bersama dan bersenang-senang. Nah, ini juga melambangkan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kita pasangkan ke arah rantai emas. Nah, anak-anak, seperti itu cara memasangkan dengan gambar yang sesuai ya. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Nah, anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Semangat!